Assalamualaikum sahabat Sucece. Malam itu, angin berhembus kencang, seolah membawa pertanda buruk. Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal lantang membela akidah, tengah berdiri di depan jendela rumahnya. Matanya memandang jauh keluar, pikirannya penuh dengan kegelisahan. Beberapa hari terakhir, ia mendapat kabar bahwa pesantren Az-Zaitun terindikasi menyebarkan ajaran sesat. Kabar ini bukan kabar biasa, kali ini, Gus Ikdam merasa hatinya terusik, seakan ada panggilan batin untuk segera bertindak. Dalam keheningan malam, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari seseorang yang ia percaya, seorang santri senior yang pernah belajar di Az-Zaitun. Gus, mereka semakin jauh menyimpang. Ajarannya sudah melampaui batas. Mohon, datanglah dan luruskan mereka sebelum terlambat. Gus Ikdam membaca pesan itu dengan dahi berkerut. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, ini bukan perkara mudah. Subuh belum tiba, Gus Ikdam sudah bersiap. Mengenakan sarung dan baju koko putih, ia berangkat ditemani asistennya, Fadil. Perjalanan menuju pesantren Az-Zaitun terasa panjang dan mencekam. Sepanjang jalan, Gus Ikdam tak henti berzikir, meminta petunjuk Allah agar diberi kekuatan dalam menjalankan tugas berat ini. Saat tiba di gerbang pesantren, suasana terasa aneh. Gerbang besar berdiri megah, tapi di sekitarnya sunyi, tak seperti pesantren pada umumnya. Gus Ikdam melangkah masuk dengan hati-hati. Tatapannya menyapu sekeliling, mencari tanda-tanda kehidupan. Namun, yang ia temukan hanyalah kesunyian yang semakin menekan. Tiba-tiba, dari arah aula utama, terdengar suara lantunan ayat-ayat yang terasa ganjil di telinga. Gus Ikdam menghentikan langkahnya. Fadil, dengar itu, bisiknya. Fadil mengangguk, wajahnya tegang. Ayat-ayat itu, seperti diubah, Gus. Ini bukan bacaan yang benar, jawab Fadil dengan suara bergetar. Gus Ikdam mempercepat langkahnya menuju aula. Ketika ia membuka pintu, pandangannya langsung tertuju pada sosok pemimpin pesantren, Ustaz Zainal. Dengan jubah hitam dan senyum dingin, Ustaz Zainal berdiri di tengah aula, dikelilingi puluhan santri yang terlihat tak sadarkan diri, seolah terhipnotis oleh lantunan ayat-ayat tersebut. Selamat datang, Gus Ikdam, sapa Ustaz Zainal dengan nada yang penuh ironi. Akhirnya kau datang juga. Sudah lama aku menantikan kehadiranmu. Gus Ikdam menatapnya tajam. Saya datang bukan untuk bermain kata, Ustaz. Saya di sini untuk meminta penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ustaz Zainal tersenyum tipis, matanya menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak. Kau terlalu terikat pada aturan lama, Gus. Di sini, kami menciptakan dunia baru. Dunia yang bebas dari dogma kuno. Kata-katanya membuat darah Gus Ikdam mendidih. Ini bukan dunia baru, Ustaz. Ini penyimpangan. Seru Gus Ikdam dengan suara yang menggema di seluruh aula. Para santri yang tadinya diam mulai berbisik, suasana di aula mendadak tegang. Gus Ikdam melangkah maju, mendekati Ustaz Zainal. Dengar, Ustaz, aku tidak akan diam melihat saudara-saudaraku tersesat. Jika kau tidak mau kembali ke jalan yang benar, aku akan memintamu menghentikan semua ini, atau aku akan melaporkannya kepada yang berwenang. Ustaz Zainal tertawa kecil, tawa yang penuh misteri. Kau pikir mudah menghentikan kami, Gus? Ini baru permulaan. Jika kau ingin melawan, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Suasana semakin panas. Gus Ikdam tahu, ini akan menjadi pertarungan panjang. Namun, ia bertekad untuk tidak mundur. Demi menjaga kemurnian akidah, ia siap menghadapi apapun. Suasana di aula semakin mencekam. Tatapan Gus Ikdam tetap tajam, sementara Ustaz Zainal terus tersenyum penuh keyakinan. Para santri di sekeliling mereka mulai terbangun dari keterpakuan mereka, namun mata mereka kosong, seperti kehilangan kesadaran penuh. Gus Ikdam merasakan hawa aneh di ruangan itu, seakan ada kekuatan gelap yang berusaha menekannya dari segala arah. Fadil, tetap waspada. Jangan sampai terpengaruh, bisik Gus Ikdam.
Fadil mengangguk dengan gugup, matanya terus mengawasi setiap gerakan para santri yang kini perlahan mendekat. Di sudut aula, sebuah pintu besar yang tampak tua dan berkarat menarik perhatian Gus Ikdam. Ia merasa pintu itu menyimpan sesuatu yang penting. Apa yang ada di balik pintu itu, Ustaz? Tanya Gus Ikdam, suaranya tegas. Ustaz Zainal berhenti tersenyum. Matanya menyipit, raut wajahnya berubah serius. Kau tidak perlu tahu, Gus. Tidak semua rahasia harus dibongkar. Namun, jawaban itu justru membuat Gus Ikdam semakin yakin bahwa sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Gus Ikdam melangkah menuju pintu tersebut. Namun, belum sempat ia menyentuh gagangnya, beberapa santri berdiri menghadang. Wajah mereka tanpa ekspresi, tapi mata mereka menyala tajam. Jangan berani melangkah lebih jauh, Gus, ujar salah satu dari mereka dengan nada dingin. Apa kalian ingin menghalangi saya? Kalian semua adalah santri, pencari ilmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesesatan, seru Gus Ikdam, suaranya menggema di ruangan itu. Beberapa santri tampak ragu, tapi yang lain tetap berdiri teguh di tempat mereka. Ustaz Zainal kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih gelap. Mereka tidak akan membiarkanmu lewat, Gus. Mereka sudah menjadi bagian dari ajaran ini. Kau datang terlambat. Jalan mereka sudah ditentukan. Gus Ikdam menatap para santri satu persatu, hatinya pedih melihat wajah-wajah yang dulunya mungkin penuh semangat kini berubah dingin dan kosong. Jalan siapa yang sudah ditentukan? Jalan kesesatan. Tidak, Ustaz. Saya tidak akan membiarkan ini terus berlanjut, tegas Gus Ikdam. Ia mengangkat tangannya, melantunkan doa dengan suara lantang. Ayat-ayat suci menggema di ruangan itu, memecah suasana kelam. Para santri yang menghadang mulai gemetar, beberapa dari mereka bahkan jatuh berlutut. Sudah cukup, Ustaz Zainal. Seru Gus Ikdam. Hentikan semua ini sebelum terlambat. Aku tidak datang untuk berperang, aku datang untuk menyelamatkan mereka. Ustaz Zainal menatap Gus Ikdam dengan mata penuh amarah. Suasana di ruangan berubah menjadi penuh ketegangan yang hampir tak tertahankan. Namun, sebelum Ustaz Zainal sempat menjawab, pintu besar di sudut aula tiba-tiba bergetar keras. Suara dentuman dari balik pintu itu membuat semua orang terkejut. Ustaz Zainal melangkah mundur, wajahnya berubah pucat. Kau benar-benar telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu, Gus. Gus Ikdam tetap tenang, meski hatinya mulai waspada. Apapun yang ada di balik pintu ini, aku akan menghadapinya. Karena kebenaran tidak akan pernah kalah dari kebatilan. Dengan keberanian penuh, Gus Ikdam bersiap membuka pintu itu, sementara di belakangnya, Fadil dan beberapa santri yang tersadar mulai berdoa, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dengan penuh keyakinan, Gus Ikdam meraih gagang pintu tua yang bergetar itu. Ia menarik napas panjang, membaca doa dalam hati, dan mendorong pintu tersebut. Suara deritannya menggema, membuat suasana semakin mencekam. Cahaya remang-remang dari balik pintu mengungkap sebuah ruangan besar yang tersembunyi di dalam aula. Di tengah ruangan itu, sebuah altar aneh berdiri tegak, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala redup. Gus Ikdam melangkah masuk, diikuti oleh Fadil yang menggenggam tasbihnya erat-erat. Ustaz Zainal berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan sorot mata penuh kebencian. Kau tidak seharusnya masuk ke sini, Gus. Ini tempat sakral bagi kami, katanya, suaranya bergetar antara amarah dan kecemasan. Di atas altar, Gus Ikdam melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah kitab tua dengan tulisan yang asing. Terbuka di sana. Di sekelilingnya, simbol-simbol misterius tergambar di lantai, seolah-olah menggambarkan sebuah ritual yang belum selesai. Ini bukan kitab suci. Apa yang kalian sembah di sini? Tanya Gus Ikdam, suaranya tegas. Ustaz Zainal tertawa kecil, namun tawa itu terdengar getir. Ini adalah sumber kekuatan kami, Gus. Kau tidak akan mengerti. Dengan ini, kami bisa menciptakan dunia yang lebih baik, tanpa batasan, tanpa aturan yang mengekang. Tidak,
Gus Ikdam menggebrak altar, membuat lilin-lilin di sekitarnya padam seketika. Ini bukan dunia yang lebih baik, Ustaz. Ini adalah penyimpangan yang nyata. Kau telah membawa mereka semua menuju kehancuran. Fadil yang berada di sampingnya terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran, berharap Allah memberikan perlindungan dari segala kejahatan yang ada di tempat itu. Tiba-tiba, ruangan itu berguncang hebat. Dinding-dinding bergetar, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari setiap sudut. Para santri yang tadi terhipnotis kini berteriak ketakutan, berlari keluar dari aula. Apa yang kau lakukan, Gus? Kau telah merusak keseimbangan. Teriak Ustaz Zainal panik, wajahnya kini penuh ketakutan. Gus Ikdam tetap berdiri teguh. Tidak ada keseimbangan dalam kesesatan, Ustaz. Aku hanya mengembalikan semuanya kepada jalan yang benar. Ia meraih kitab tua itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku memutuskan semua ikatan kebatilan ini. Kitab itu mendadak terbakar dengan sendirinya. Api biru menjalar cepat, melahap simbol-simbol di lantai. Ruangan dipenuhi cahaya terang, seolah menyucikan segala yang telah ternoda. Ustaz Zainal jatuh berlutut, tak lagi bisa berkata-kata. Wajahnya penuh rasa putus asa, seakan tahu bahwa kekuatan yang selama ini ia banggakan telah sirna. Ketika api padam, suasana menjadi sunyi. Gus Ikdam berdiri di tengah ruangan, napasnya memburu. Ia menatap Ustaz Zainal yang tertunduk lesu. Ini belum berakhir, Gus. Kau mungkin telah menghancurkan tempat ini, tapi perjuangan kami belum selesai, gumam Ustaz Zainal dengan nada rendah. Gus Ikdam mendekatinya. Jika kau masih punya niat untuk kembali ke jalan yang benar, aku akan membantumu. Tapi jika kau terus berjalan di jalan gelap ini, kau akan menemui kehancuranmu sendiri. Dengan langkah mantap, Gus Ikdam meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Ustaz Zainal yang terdiam di tempatnya, sementara Fadil mengikuti di belakangnya dengan hati penuh rasa syukur. Gus Ikdam dan Fadil berjalan meninggalkan ruangan itu dengan langkah mantap. Hati mereka lega karena berhasil menghentikan ritual sesat di ruangan rahasia. Namun, perasaan lega itu tak berlangsung lama. Begitu mereka tiba di halaman pesantren, suasana terasa jauh lebih gelap dan mencekam dibanding sebelumnya. Langit yang tadinya cerah berubah suram, angin berhembus kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Ini belum berakhir, Gus, ujar Fadil dengan suara bergetar. Ia menoleh ke belakang, dan dari kejauhan, terlihat beberapa sosok bergerak cepat di antara bayang-bayang pohon. Wajah mereka tidak jelas, tapi mata mereka menyala merah seperti bara api di kegelapan. Tiba-tiba, suara azan maghrib terdengar dari kejauhan, namun alunan suaranya terasa janggal, seperti terbalik dan diselimuti nada kesedihan yang dalam. Mereka datang, bisik Gus Ikdam sambil meraih tasbihnya. Fadil, bersiaplah. Jangan gentar. Kita di sini bukan untuk mundur. Sosok-sosok itu akhirnya keluar dari kegelapan. Mereka adalah para pengikut setia Ustaz Zainal, tapi wajah mereka tampak berubah. Kulit mereka pucat seperti lilin, dan tubuh mereka bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Gus Ikdam, kau pikir kau bisa menghancurkan kami begitu saja? Seru salah satu dari mereka, suaranya berat dan bergaung, seperti berasal dari kedalaman bumi. Ini adalah wilayah kami. Siapapun yang mencoba menghancurkannya, akan kami lenyapkan. Gus Ikdam tetap berdiri teguh. Aku tidak takut pada kegelapan. Allah adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Jika kalian ingin melawan, lawanlah aku dengan kebenaran, bukan dengan tipu daya setan. Ia mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan lantang, suaranya menggema di seluruh halaman. Begitu ayat-ayat itu terdengar, sosok-sosok itu mulai menggeliat kesakitan. Beberapa dari mereka terjatuh ke tanah, berusaha menutup telinga mereka. Namun yang lain tetap maju, mata mereka penuh kebencian. Fadil bergabung dengan Gus Ikdam, ikut melantunkan doa-doa perlindungan. Angin bertiup semakin kencang, membawa suara rintihan dan teriakan yang menyayat hati.
Pohon-pohon bergoyang hebat, seakan-akan alam pun ikut berperang. Salah satu sosok yang paling besar dan menyeramkan melompat ke arah Gus Ikdam dengan kecepatan luar biasa, berusaha menjatuhkannya. Namun Gus Ikdam tetap tenang. Ia mengarahkan telapak tangannya ke sosok itu sambil membaca doa terakhir dari surah Al-Ikhlas. Sosok besar itu terhenti di udara, tubuhnya menggigil sebelum akhirnya meledak menjadi debu yang diterbangkan angin. Ketika debu itu hilang, suasana kembali sunyi. Gus Ikdam menatap sekeliling. Sosok-sosok yang tersisa telah melarikan diri, meninggalkan halaman pesantren dalam keheningan yang mencekam. Fadil duduk terengah-engah di tanah, wajahnya penuh keringat. Apa yang barusan terjadi, Gus? Tanyanya dengan suara gemetar. Ini baru permulaan, Fadil, jawab Gus Ikdam sambil menatap langit yang mulai kembali cerah. Mereka akan kembali, lebih kuat dan lebih berbahaya. Kita harus bersiap, kebenaran harus tetap ditegakkan, apapun risikonya. Malam itu, Gus Ikdam tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus berputar, memikirkan kejadian mengerikan di halaman pesantren. Ia tahu bahwa perlawanan belum usai. Masih banyak rahasia gelap yang tersembunyi di balik pesantren Az-Zaitun, dan kekuatan jahat itu pasti akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ia memutuskan, sudah saatnya mencari bantuan. Pagi-pagi sekali, Gus Ikdam dan Fadil bersiap meninggalkan pesantren. Dengan langkah cepat, mereka menuju kediaman Kiai Soleh, seorang ulama besar yang dikenal memiliki ilmu agama yang dalam serta kemampuan dalam menangani gangguan gaib. Kiai Soleh tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, sekitar 3 jam perjalanan dari pesantren. Sepanjang perjalanan, suasana terasa berat. Udara dingin pagi itu seolah membawa firasat buruk. Fadil yang duduk di samping Gus Ikdam sesekali menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengikuti mereka. Gus, saya merasa ada yang mengawasi kita, bisiknya. Tenang, Fadil, jawab Gus Ikdam dengan tenang. Selama kita tetap berpegang pada doa dan zikir, mereka tak akan bisa menyentuh kita. Namun di dalam hati, Gus Ikdam tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Sesampainya di rumah Kiai Soleh, mereka disambut dengan senyum ramah. Gus Ikdam, aku sudah menunggumu, kata Kiai Soleh sambil mempersilakan mereka masuk. Aku mendapat firasat buruk sejak semalam. Kau pasti datang untuk meminta bantuan. Gus Ikdam menceritakan semuanya, dari ritual sesat di ruang rahasia hingga perlawanan dari sosok-sosok gaib yang menyerang mereka. Wajah Kiai Soleh semakin serius mendengar setiap detail. Ini lebih buruk dari yang kuduga, katanya. Apa yang terjadi di pesantren itu bukan sekadar penyimpangan, tapi sudah menyentuh ranah sihir hitam yang sangat berbahaya. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Tanya Fadil, wajahnya penuh harap. Kami tak bisa melawan mereka sendirian. Kiai Soleh berdiri dan mengambil sebuah kitab tua dari rak di pojok ruangan. Kita akan melawan mereka dengan ilmu dan doa. Tapi kita harus berhati-hati. Mereka pasti akan menyerang kembali, dan kali ini, mereka tidak akan memberi kita waktu untuk bernapas. Malam itu, Gus Ikdam, Fadil, dan Kiai Soleh bersiap. Mereka berdoa bersama, memperkuat hati dan jiwa mereka untuk menghadapi serangan berikutnya. Kita akan kembali ke pesantren besok pagi, kata Gus Ikdam dengan suara mantap. Kita harus mengakhiri semua ini sebelum lebih banyak jiwa yang tersesat. Di luar, angin malam berhembus kencang. Cahaya bulan memudar di balik awan hitam yang bergulung-gulung, seolah alam pun tahu bahwa badai besar akan segera datang. Pertarungan terakhir sudah di ambang pintu, dan Gus Ikdam tahu, kali ini, ia harus memenangkan pertempuran ini demi kebenaran dan keselamatan umat. Pagi itu, Gus Ikdam, Fadil, dan Kiai Soleh bersiap kembali ke pesantren Az-Zaitun. Matahari baru saja terbit, namun sinarnya terasa redup, seperti enggan menyinari perjalanan mereka. Hati mereka berdebar keras, tetapi keyakinan pada pertolongan Allah membuat langkah mereka tetap teguh. Selama perjalanan, suasana terasa semakin mencekam. Jalan setapak yang biasanya ramai kini sunyi,
hanya ada suara burung gagak yang berputar-putar di atas mereka. Kiai Soleh merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada energi gelap yang menghalangi kita, bisiknya sambil mempercepat langkah. Ketika mereka tiba di gerbang pesantren, pemandangan di depan mereka membuat darah mereka membeku. Bangunan pesantren terlihat seperti terbakar dari dalam, meski tidak ada api yang nyata. Asap hitam mengepul dari jendela, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam, tangisan, tawa, dan jeritan yang bercampur menjadi satu. Gus Ikdam melangkah maju dengan penuh keberanian. Bismillah, kita masuk dan selesaikan semua ini. Namun, baru saja mereka melewati gerbang, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Tiba-tiba, dari arah aula utama, muncul Ustaz Zainal dengan wajah yang tak lagi seperti manusia. Matanya merah menyala, dan senyumnya menyeringai penuh kebencian. "Selamat datang kembali, Gus Ikdam," katanya dengan suara berlapis, seperti ada banyak sosok yang berbicara bersamaan. "Aku sudah menunggumu. Kau pikir bisa menghentikan kami begitu saja?" Di belakangnya, puluhan pengikut berdiri dalam formasi aneh, tubuh mereka kaku, mata mereka kosong. Kiai Soleh maju ke depan, mengangkat tangannya. "Kalian semua telah tersesat, kembalilah ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat." Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Suara itu menggema di seluruh pesantren, membuat para pengikut Ustaz Zainal menggeliat kesakitan. Namun, Ustaz Zainal hanya tertawa. "Doa-doamu tak akan cukup, Kiai. Ini adalah wilayahku. Di sini, aku yang berkuasa." Dengan gerakan cepat, ia melayangkan serangan gaib yang membuat tanah di sekitar mereka meledak, melemparkan Fadil ke belakang. Gus Ikdam segera berlari ke arah Fadil, membantu sahabatnya berdiri. "Fadil, bertahanlah. Jangan lemah." Ia kembali menghadap Ustaz Zainal. "Kau boleh memiliki kekuatan, tapi kau tak akan pernah menang melawan kebenaran." Gus Ikdam menggenggam tasbihnya erat dan mulai membaca doa-doa yang diajarkan oleh gurunya dulu, doa-doa pelindung yang kuat. Perlahan, cahaya putih mulai muncul dari tubuh Gus Ikdam, semakin lama semakin terang. Cahaya itu menembus kegelapan yang menyelimuti pesantren, membuat para pengikut Ustaz Zainal mundur ketakutan. Wajah Ustaz Zainal yang tadi penuh percaya diri kini berubah panik. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya sambil berusaha melindungi diri dari cahaya tersebut. Namun, cahaya itu semakin besar, menelan segala kegelapan di sekitarnya. Para pengikut yang tadi dikendalikan perlahan tersadar, jatuh terduduk dengan air mata mengalir di wajah mereka. Namun, pertarungan belum usai. Ustaz Zainal menghilang di balik asap hitam yang tebal, meninggalkan pesan yang bergema di udara, "Aku akan kembali, dan saat itu, kalian semua akan menyesal." Setelah kepergian Ustaz Zainal, suasana di pesantren Az-Zaitun berubah menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Gus Ikdam, Kiai Soleh, dan Fadil membawa para santri yang tersadar ke aula utama. Banyak dari mereka masih gemetar ketakutan, sementara yang lain menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam kesesatan. "Tenanglah, semua akan baik-baik saja," ucap Gus Ikdam lembut, mencoba menenangkan mereka. "Kalian adalah korban. Yang penting sekarang, kita harus bersatu dan berdoa agar tidak ada lagi kekuatan jahat yang kembali." Namun, di dalam hatinya, Gus Ikdam tahu bahwa ancaman Ustaz Zainal bukan sekadar gertakan. Ia pasti akan kembali, dan kali ini dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Gus Ikdam memutuskan untuk berbicara dengan Kiai Soleh di ruang belakang. "Kiai, kita harus segera menghancurkan pusat kekuatan mereka sebelum malam tiba. Jika tidak, kita akan terjebak lagi dalam lingkaran kegelapan ini." Kiai Soleh mengangguk. "Kau benar, Gus. Tapi kita harus tahu di mana pusat kekuatan itu berada. Kita tak bisa bertindak gegabah." Ia mengambil kitab tuanya dan mulai membaca doa-doa tertentu, meminta petunjuk dari Allah. Beberapa saat kemudian, matanya membelalak. Pusat kekuatan itu ada di sumur tua di belakang pesantren. Disitulah mereka melakukan ritual sesatnya.
Malam mulai menjelang ketika mereka tiba di sumur tua tersebut. Udara di sekeliling terasa dingin menusuk tulang, dan bau anyir darah menyengat hidung mereka. Sumur itu tampak gelap dan dalam, seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Kita harus berhati-hati, bisik Gus Ikdam sambil melangkah mendekat. Ia mulai membaca ayat-ayat suci, sementara Kiai Soleh menuangkan air yang telah didoakan ke dalam sumur. Tiba-tiba, sumur itu bergetar hebat. Asap hitam mengepul dari dalamnya, membentuk sosok bayangan besar dengan mata merah menyala. "Sungguh berani kalian datang ke sini," teriak sosok itu dengan suara menggelegar. "Kalian pikir bisa menghancurkan kekuatanku? Aku telah berakar di tempat ini selama puluhan tahun. Tidak ada yang bisa mengusirku." Fadil mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. "Gus, ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita tidak akan mundur," seru Gus Ikdam tegas. Ia terus membaca doa, suaranya semakin lantang. Cahaya terang kembali muncul dari tasbihnya, menembus kegelapan yang melingkupi sumur tersebut. Sosok bayangan itu berteriak kesakitan, mencoba melawan, namun cahaya itu semakin kuat, membuatnya perlahan-lahan memudar. Dalam sekejap, sumur itu berhenti bergetar. Asap hitam yang tadi memenuhi udara kini hilang tanpa jejak. Suasana kembali tenang, dan langit malam yang tadinya kelam berubah cerah, seolah alam pun merayakan kemenangan mereka. Gus Ikdam menghela napas panjang, sementara Kiai Soleh tersenyum lega. "Kita telah menghancurkan pusat kekuatannya," kata Kiai Soleh. "Tapi ingat, kejahatan selalu mencari celah. Jangan pernah lengah." Setelah berhasil menghancurkan pusat kekuatan di sumur tua, suasana pesantren Az-Zaitun perlahan kembali normal. Para santri yang sebelumnya tersesat mulai kembali menjalankan ibadah mereka dengan hati yang bersih. Gus Ikdam dan Kiai Soleh memimpin zikir bersama di aula utama, memohon perlindungan dari Allah agar pesantren ini benar-benar bersih dari pengaruh jahat. Namun, di tengah ketenangan itu, Gus Ikdam merasa ada yang belum selesai. Hatinya masih diliputi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. "Kiai, saya merasa Ustaz Zainal belum menyerah. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia sembunyikan," ucap Gus Ikdam sambil menatap langit senja yang mulai memerah. Kiai Soleh mengangguk pelan. "Aku juga merasakannya. Kita harus bersiap. Mungkin malam ini adalah puncak dari ujian kita." Malam itu, suara angin menderu kencang di sekitar pesantren. Pohon-pohon bergoyang liar, dan suasana kembali terasa mencekam. Tiba-tiba, dari arah aula utama, terdengar suara langkah kaki yang berat dan menyeret. Gus Ikdam segera berlari ke sana, diikuti oleh Fadil dan Kiai Soleh. Di tengah aula, berdiri sosok Ustaz Zainal dengan jubah hitam yang berkibar-kibar tertiup angin. Matanya memancarkan kilatan merah menyala, dan di sekelilingnya terdapat lingkaran api kecil yang berputar-putar. "Aku sudah memperingatkan kalian," teriaknya dengan suara yang menggelegar. "Kalian mungkin berhasil menghancurkan pusat kekuatanku, tapi aku masih di sini. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian." Gus Ikdam melangkah maju tanpa ragu. "Zainal, sadarlah. Ini kesempatan terakhirmu untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan teruskan kesesatan ini." Namun, Ustaz Zainal hanya tertawa sinis. "Aku telah memilih jalanku, Gus Ikdam. Dan aku akan membawa kalian semua bersamaku ke dalam kegelapan." Dengan gerakan cepat, Ustaz Zainal melayangkan serangan gaib yang membuat api di sekitarnya semakin besar, mengepung mereka bertiga. Fadil terjatuh, nyaris tersambar api. Gus Ikdam segera menariknya ke tempat aman, sementara Kiai Soleh kembali membaca ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Suara lantunan ayat-ayat itu membuat api perlahan meredup, tetapi Ustaz Zainal semakin beringas, melemparkan serangan bertubi-tubi. "Ini saatnya kita selesaikan semua ini," seru Gus Ikdam. Ia menggenggam tasbihnya erat dan menutup matanya sejenak, memusatkan seluruh energinya pada doa terakhir yang diajarkan gurunya dulu. Ketika ia membuka matanya, cahaya putih yang jauh lebih besar dari sebelumnya muncul dari tubuhnya, menyelimuti seluruh aula.
Cahaya itu begitu terang hingga membuat Ustaz Zainal menjerit kesakitan. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya sambil mencoba melarikan diri. Namun, cahaya itu mengepungnya, menelan tubuhnya sepenuhnya hingga sosoknya perlahan menghilang. Lingkaran api padam, dan aula kembali tenang. Suasana hening selama beberapa detik. Gus Ikdam terjatuh berlutut, kelelahan. Kiai Soleh menepuk pundaknya dengan lembut. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik, Gus. Insya Allah, kegelapan itu tidak akan kembali lagi. Pagi itu, sinar matahari menyinari pesantren Az-Zaitun dengan lembut, seakan-akan memberikan harapan baru. Setelah kejadian malam sebelumnya, suasana pesantren benar-benar berbeda. Tak ada lagi hawa mencekam, tak ada lagi bayang-bayang hitam yang menyelimuti tempat itu. Para santri berkumpul di halaman, wajah mereka berseri-seri. Mereka tahu, perjuangan Gus Ikdam telah mengubah segalanya. Namun, di dalam hati Gus Ikdam, rasa lega bercampur keharuan. Ia berdiri di depan aula, menatap bangunan itu dengan pandangan dalam. Alhamdulillah, gumamnya pelan, matanya sedikit berkaca-kaca. Allah telah melindungi kita semua. Kiai Soleh menghampirinya dengan senyum bijak. Gus, perjuanganmu bukan hanya menyelamatkan pesantren ini, tetapi juga menyadarkan banyak jiwa yang tersesat. Aku yakin, apa yang kau lakukan akan menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Fadil, yang berdiri di samping mereka, masih tampak terharu. Gus, aku tidak pernah menyangka bisa menyaksikan keajaiban seperti ini. Kau benar-benar wali Allah yang dikirim untuk menyelamatkan kami. Sambil menepuk bahu Fadil, Gus Ikdam tersenyum. Aku hanya seorang hamba yang berusaha menjalankan tugasnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kekuatan. Meski semuanya tampak berakhir dengan baik, Gus Ikdam tahu bahwa tanggung jawabnya belum selesai. Ia berbicara kepada seluruh santri di halaman. Anak-anakku, perjalanan kita baru dimulai. Kalian telah melewati ujian besar, dan sekarang waktunya kembali kepada jalan yang benar. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran, agar kita selalu berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni. Para santri menangis haru mendengar kata-kata itu. Mereka sadar, betapa mereka hampir kehilangan segalanya karena terjebak dalam ajaran sesat. Tapi kini, mereka merasa seperti terlahir kembali, mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Di tengah-tengah suasana haru itu, tiba-tiba seorang santri bernama Ahmad maju ke depan. Gus, aku ingin mengucapkan terima kasih atas segalanya. Jika bukan karena keberanian dan keteguhanmu, aku mungkin masih terjebak dalam kegelapan. Gus Ikdam tersenyum lembut. Ahmad, tidak ada yang perlu kau ucapkan selain syukur kepada Allah. Kembalilah kepadanya dengan hati yang tulus. Itulah yang terpenting. Hari itu diakhiri dengan zikir bersama, di mana setiap santri menumpahkan air mata penyesalan dan keikhlasan. Gus Ikdam memimpin zikir dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Cahaya mentari pagi seolah menyaksikan kebangkitan jiwa-jiwa yang pernah hilang. Saat zikir selesai, Gus Ikdam berdiri tegak, menatap ke arah langit biru yang cerah. Ia tahu, perjuangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari misi yang lebih besar. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan dakwahnya ke tempat-tempat lain, memastikan tidak ada lagi pesantren yang terjebak dalam kegelapan seperti Az-Zaitun. Gus Ikdam berdiri di gerbang pesantren Az-Zaitun, menatap bangunan itu sekali lagi sebelum melanjutkan perjalanannya. Pesantren yang dulu penuh kegelapan kini telah berubah menjadi tempat yang damai, penuh cahaya iman. Para santri kembali kepada ajaran yang lurus, menjalankan ibadah dengan hati yang bersih. Di sampingnya, Kiai Soleh tersenyum lembut. Gus, perjuangan ini akan selalu diingat. Kau telah menyelamatkan banyak jiwa dari ketersesatan. Gus Ikdam mengangguk. Kiai, ini bukan perjuanganku semata. Allah yang membimbing kita, memberikan kekuatan untuk melawan kebatilan. Fadil, yang kini telah menjadi sosok yang lebih dewasa dalam pemikiran dan hati, memandang Gus Ikdam dengan penuh rasa hormat. Gus, aku akan menjaga pesantren ini.
Aku tak ingin kegelapan itu kembali lagi. Tetaplah tegar dan ikhlas, Fadil, jawab Gus Ikdam. Perjalanan hidup ini penuh ujian, tapi dengan keimanan yang kuat, kau akan selalu berada di jalan yang benar. Di bawah langit yang cerah, Gus Ikdam melangkah meninggalkan pesantren. Setiap langkahnya penuh keyakinan, membawa misi yang lebih besar untuk mencerahkan hati-hati yang masih terjebak dalam kebingungan. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Masih banyak tempat yang membutuhkan cahaya kebenaran. Suara zikir para santri menggema dari kejauhan, mengiringi kepergian Gus Ikdam. Ia tak menoleh lagi, tapi di dalam hatinya, ia merasa tenang. Pesantren Az-Zaitun kini telah kembali pada jalurnya, menjadi tempat suci untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Langkah Gus Ikdam menghilang di tikungan jalan kecil, meninggalkan jejak yang akan selalu dikenang. Jejak seorang ulama muda yang berani melawan kegelapan, membawa cahaya kebenaran ke tempat-tempat yang membutuhkan, dan memastikan bahwa kebatilan tak lagi berkuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.